Halo, by the way kita sedikit banget nih, jadi kayak gue sharing kita sembari ngobrol-ngobrol aja kali ya. Terus anyway nih, gue liat kayak gue cewek sendiri ya yang semua cowok ya. Gue hari ini mau sharing tentang rasa syukur. Kenapa gue mau sharing ini? Karena menurut gue ini penting banget. Even gue sendiri tuh kadang-kadang masih suka nggak bersyukur sama Tuhan. Kadang-kadang gue tuh masih suka kayak ngegerutu lah kalau misalnya gue lagi ada masalah atau gue lagi kayak gue kayak mentok gitu ya. Padahal gue tahu kalau Tuhan tuh baik sama gue gitu. Tuhan tuh tiap hari tuh bener-bener tuh kasih gue tuh kayak gift gitu, kebaikan. Nah gue tuh, ngambil dari beberapa ayat lah ya, ada 3 ayat yang gue ambil. Yang ayat pertama itu dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Nah, di gue tuh kayak pas gue baca ayat ini, gue tuh kayak kayak dapet gitu di hati gue bahwa kalau kita tuh dengan kita punya rasa syukur, itu membuat kita menyadari bahwa Tuhan tuh sangat baik buat kita. Kita tuh kayaknya harus bersyukur sih sama Tuhan setiap hari ya, karena, Tuhan tuh secara kita nggak langsung sebenarnya Tuhan tuh memelihara hidup kita gitu loh. Even di tengah pandemik begini aja Tuhan tuh masih pelihara kita gitu dalam, banyak hal. Nggak cuman ekonomi lah ya, maksudnya, eee kesehatan, terus, keluarga. Jadi menurut gua, kita tuh harus bersyukur dalam segala hal. Nah terus ayat kedua itu, poin kedua itu gue dapet bahwa Efesus 5 ayat 20, "Mengucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita." Nah, kalau yang di ayat ini yang gue dapat adalah, kita tuh harus mengucap syukur setiap hari, atau memiliki rasa syukur. Karena kita tuh berterima kasih sama Tuhan. Berterima kasih ini dalam artian gue tuh nangkepnya gini, eee, kita tuh tahu diri sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang Tuhan sayang, kita harus punya rasa tahu diri. Nah, rasa tahu diri yang kita bisa kasih adalah kita setiap hari tuh say thank you sama Tuhan. Dalam dalam hal apapun, sekecil apapun kita harus say thank you. Say thank you itu artinya kita tahu diri. Banyak kadang-kadang kita tuh suka secara nggak langsung kita tuh nggak tahu diri sama Tuhan. Udah Tuhan kasih sesuatu, tapi kita tuh nggak pernah rasa rasa berterima kasih dan kita nggak berasa ngerasa puas gitu loh. Kadang-kadang gue juga ngalamin, kadang-kadang misalnya nih ya, aduh gue bilang misalnya adalah apa, misalnya kayak gue kayaknya pengen satu hal, tapi kok Tuhan nggak kasih gue. Tuh kadang-kadang gue nggak ngucap syukur. Nah gue kepikiran, oh kayak gitu tuh berarti gue nggak tahu diri. Padahal Tuhan tuh udah kasih gue banyak. Tapi karena satu hal ini, gue bisa menggerutu, gue bisa bersungut-sungut gitu loh. Contohnya lah ya, kayak apa ya, yang gampang ya. Oh ada kemarin lah kejadian nih Yeski. Jadi adik gue itu ikut tender proyek. Nah ikut tender proyek, terus nggak dapet. Tender proyek ini tuh nggak dapet. Cuman beda harga 300.000, nggak dapet. Terus dia kayak menggerutu gitu, "Aduh cuma beda 300.000 Ci, gila kesel banget," segala macem bla bla bla. Kayak kayak nggak bersyukur gitu. Terus gue bilang sama dia, "Lu tuh kayak nggak tahu rasa terima kasih, lu kayak nggak tahu diri," gue bilang. "Tuhan tuh kasih proyek lu banyak, proyek kita tuh lagi penuh, lagi banyak, cuman gara-gara lu dapet satu proyek nggak dapet satu proyek yang nilainya juga nggak wah banget, lu menggerutu," gitu loh. Jadi menurut gue kita perlu punya rasa rasa syukur yang cukup tuh kita dalam hidup kita tuh perlu supaya kita tahu diri dengan apa yang Tuhan kasih di hidup kita. Nah, poin ketiga adalah Mazmur, 86 ayat 12. Di sini dia bilang gini, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya." Nah, dengan kita selalu bersyukur dan memiliki rasa syukur, itu kita seperti honor to God. Kalau kalau buat yang gue dapat adalah kita tuh menghormati Tuhan, kita tuh respect sama Tuhan. Waktu kita berdoa, kita menaikkan syukur kita itu sama aja kita sangat-sangat menempatkan Tuhan tuh di posisi teratas dan Tuhan itu menjadi, pusat dalam kehidupan kita. Karena memang itu yang harus dibuat sih, apalagi hari-hari sekarang ini ya, maksudnya kehidupan dimulai gua nggak bilang kehidupan itu
buruk, tapi berangsur-angsur baik gitu loh ya. Nah, kalau kita nggak sering bersyukur, kalau kita nggak memiliki rasa cukup, kita tuh nggak pernah puas dengan hidup kita. Kalau kita memiliki rasa syukur, itu apa yang sekarang kita punya, itu kita merasa bahwa itu udah kita puas, kita bisa menikmatinya. Banyak orang yang orang kaya banget, tapi menurut gue dia nggak bisa menikmati kehidupan mereka karena mereka nggak punya rasa puas. Nah, rasa puas itu timbul dari mana? Waktu lu berterima kasih, waktu lu punya rasa bahwa, "Aduh Tuhan thank you ya," misalnya gua punya anak, gua punya suami, gua punya istri, gua punya suster, gua punya rumah, gua punya mobil, tanpa lu harus ngomong, "Aduh gimana ya kalau gua punya," misalkan, "mobil gua 3, mobil gua 4." Nggak pernah cukup dalam hidup lu. Tapi waktu lu bersyukur, waktu lu bisa berterima kasih dengan apa yang Tuhan kasih di hidup lu, itu rasa cukup itu akan timbul di dalam hidup kita. Makanya malam ini gue kayak, waktu gue pas mau sharing gue pikir-pikir apa ya yang musti gue sharing-in, oh menurut gue nih rasa cukup bersyukur ini penting banget remind dalam hidup kita. Nggak cuman buat kalian, buat gue juga me-remind di gue gitu. Kadang-kadang gue juga kehidupan gue bersungut-sungut, bukan kadang, bahkan sering kali gitu loh, gue bersungut-sungut gitu. Kayak kemarin gue, oh ya pokoknya gue misalnya contoh lah ya, si Zack itu kan sangat pengen banget, gue kan sekarang lagi, oh ya kolesterol gue tuh tinggi banget. Kolesterol gue tuh 261. Terus si Zack tuh udah kayak, "Kamu tuh udah harus nge-cut daging, kamu tuh udah harus, olahraga." Terus pas gue ulang tahun si Mary pas banget ngasih gue susu. Jadi sekarang gue minum susunya si Mary. Terus gue tuh pokoknya gue udah kayak, karena gue nggak punya mbak, kemarin gue udah olahraga tuh, kalau lu lihat postingan gue tuh jam 5 pagi gue udah bangun, gue olahraga setengah jam. Terus udah gitu gue mandi bla bla, gue nganterin si Nuk sekolah. Hari ini gue nggak olahraga, soalnya gue hari ini nyuci kamar mandi, karena kan gue nggak punya mbak kan. Jadi gue hari ini gue cuci kamar mandi. Tapi menurut gue itu kayak kardio juga, capek juga kan, gue cuci kamar mandi, ngelap-ngelap segala macam. Besok gue bangun pagi, gue kardio. Jadi gue seling-seling lah, gue seling-seling karena kan kalau nggak juga rumah gue kotor kan, gue juga harus clean up rumah gue gitu. Terus si Zack selalu bilang, kardio itu bukan kayak maraton, kardio itu lu harus konsisten, lu harus begini, harus begitu. Terus pertama-tama di hati gue bersungut-sungut, lu nggak tahu ya gue udah kurus, maksudnya gue tuh udah diet gitu, maksud gue bukan orang juga yang, wah kayak itu gila makan, Mary tau lah, maksudnya gue kurus, sekarang kurusan lah gitu dibandingin gue dulu gitu. Tapi gue kayak pas kemarin gue kardio, si Zack belum bangun, gue kardio sendiri gitu ya. Terus kayak gue diingetin, "Lu harusnya bersyukur sih punya laki kayak gitu. Coba kalau laki lu kayak nggak peduli lu, mau kolesterol lu ampe lu stroke kek, mau badan lu segede atun gitu kan, kayaknya maksudnya lu harusnya lu nggak bersungguh-sungguh and then lu harusnya bersyukur gitu." Terus sekarang jadi gue enjoy, maksudnya setelah gue kayak mikir gitu, udah sekarang gue kayak enjoy. Jadi gue kayak kagak usah disuruh dia, gue kayak kemarin gue udah bangun jam 5 pagi gue kardio setengah jam, besok gue kardio lagi setengah jam gitu. Biarpun ya ngantuk-ngantuk, biarpun gue juga capek sekarang Sinuk sekolah pagi segala macem. Tapi ya udahlah demi kesehatan, demi nurunin kolesterol gue, demi demi gue juga ya ibaratnya gue mau hidup kan panjang gitu ya sampai gue melihat anak gue melihat pengen ngelihat sampai tua. Terus si Zack itu kan sebentar lagi akil balik ya 40 tahun, entar dia macem-macem lagi kalau guanya juga nggak meng-improve diri gue gitu kan, gue mikirnya begitu dong. Maksudnya ya kita juga, gue nggak bisa menuntut Zack tanpa gue juga berubah gitu. Jadi gue juga berusaha untuk karena kan gue udah kayak 35 tahun nih, kayak gue juga bener-bener udah harus apa ya, kayak harus fokus untuk hidup gua, untuk kesehatan gua, terus gua bilang sama Zack, ya gua juga mau tampil lebih oke lah, dalam artian gua mau merawat diri lah, mau mulai belajar merawat diri, karena menurut gua hidup kita kan harus improve ya, gitu loh. Jadi itulah kalau di gua sih yang pas kejadian bersyukur-bersyukur ini ya itu, jadi pas gua tahu kolesterol gua. Jadi setiap kali gue cek darah tuh si Zack kayak, "Kamu tuh kebakaran nih, lampu merah nih, rapot kamu merah nih." Emang sih pas gue baca, iya sih merah banget sih rapot gue, gila LDR, apa semua gue tinggi, dikasih bintang. Terus yang gue sedih lagi, gue punya antibody Covid rendah banget, cuma 3,4, udah mau habis antibody Covid gue. Sedangkan si Zack tuh masih kayak 100-an lebih lah, gitu loh. Terus diselidik setelah gue baca-baca bahwa memang orang yang
rutin berolahraga akan memiliki antibody itu lebih tinggi dibandingin orang yang olahraganya tuh kayak on off on off on off gitu loh. Jadi ibaratnya lu booster tapi kalau hidup lu nggak sehat, itu percuma karena kan si Covid ini kan antibody lu harus kuat kan, antibody lu harus bagus. Gua rasa kayak Cia Mary yang sepedahan terus, I think antibody lu pasti tinggi sih. Dibandingin orang yang nggak olahraga gitu loh. Karena kadang juga rutin olahraga kan gitu. Maksud gue kayak si Zack lah senang olahraga dan makan juga sehat. Ya sekarang gue lagi berusaha untuk hidup sehat. Jadi biarpun ya kadang-kadang gue juga sebagai manusia kadang dibawelin banget sama si Zack, kadang-kadang gue juga, "Nih orang bawel banget sih," gitu ya. Gue kayaknya aduh bawel, tapi ya udahlah karena dia sayang gue, ya udah gue kayak bersyukur. Nah itu sih menurut gue yang rasa-rasa bersyukur tuh harus kayak gitu. Maksudnya yang gue alami sih begitu ya. Hal kecil tapi kadang-kadang bikin berantem kalau misalnya lagi nggak sadar gitu loh. Nah, yang gue dapetin dari kalau kita punya rasa syukur dalam diri kita, pertama kita menjadi orang yang tahu diri. Dalam artian, ya balik lagi, maksudnya kita tahu diri bahwa Tuhan tuh baik sama kita. Kita tuh tahu diri. Maksudnya kalau kita belajar untuk punya rasa syukur, kalau lu ditegur orang, kalau lu dikasih masukan ke orang, contohnya ya, itu kayak lu bisa bersyukur bahwa, "Oh Tuhan, orang tuh sayang gua, oh orang tuh kayak perhatiin hidup gua, orang tuh bukan nyinyir sama gua." Karena kalau lu nggak memiliki rasa itu, positif dan respon yang bagus, yang tinggi, yang baik, lu kalau kasih masukan orang, lu pasti marah dong, "Ini orang apa sih?" Gitu. Tapi kalau lu punya rasa bersyukur, lu punya rasa, apa ya, yang positif, lu akan merasa bahwa orang memang peduli sama lu, caring sama lu. Kayak kayak waktu si Mary kasih susu, tuh yang happy bukan gua sebenarnya, si Zack. Wah, si Mary tuh tahu banget nih, happy dia merasa bahwa si Mary tuh, mendukung gua dan dia tuh kayak tahu bahwa, oh memang lingkungan lu nih membuat lu harus lebih sehat gitu. Padahal kan sebenarnya kalau gua kayak, si Mary ngasih-ngasih gini bikin gua suruh minum setiap hari sama si Zack nih gitu kan. Jadi jadi apa ya, gimana ya, ya itulah orang kalau misalnya kita punya rasa syukur ya kita merasa bahwa kita disayang, dicintai lah sama orang. Nah, rasa syukur itu kita mengerti tentang kecukupan, tentang rasa cukup. Dalam arti rasa cukup adalah apa yang sekarang lu punya, apa yang sekarang lu dapat itu, eee, lu akan merasa bahwa itu cukup dan lu bisa menikmati. Ada orang yang banyak uang, ada orang yang banyak hartanya, tapi dia nggak bisa menikmati karena dia nggak pernah tahu rasa cukup. Tapi ada orang yang memang, Tuhan kasih satu, tapi dia bisa tahu rasa cukup dan dia bisa menikmati satu itu. Jadi kalau kita punya rasa bersyukur, kita punya rasa cukup dalam hidup kita dan pasti hidup kita akan lebih enjoy, apa yang sekarang Tuhan kasih dalam hidup kita. Mungkin, gua nggak tahu ya kehidupan kalian, finansial kalian kayak gimana, tapi hari-hari ini gua tahu banyak yang struggling juga. Tapi kalau lu tahu bahwa, oh yang penting lu bisa makan, lu bisa bajak anak lu main, mungkin nggak ke luar negeri, tapi sekarang cuman mungkin ke safari, atau ke mana pun gitu ya, lu akan enjoy. Itu yang lagi gua jalanin hari ini. Kadang-kadang gue juga pengen gitu, aduh si Luke udah gede ya, udah 4 tahun. Gue tuh pengen ngajak dia ke Singapura, karena dulu kan ke Singapura dia belum ngerti kan. Gue pengen ngajak dia ke Singapura, aduh kalau ke Hong Kong nih enak banget nih, ke Ocean Park, ke Hong Kong Disneyland, kan maksudnya kita pengen lah. Tapi waktu hari hari ini kan memang pandemik gitu. Terus kemarin kita ke Cimoryland, terus sekarang gue ajak dia kan main kuda gitu segala macam. Tapi enjoy juga gitu, ada rasa seneng juga, berarti terus gue kayak, oh ya karena gue bisa bersyukur masih bisa bawa si Luke jalan-jalan dan Tuhan kayak kasih gue rasa cukup sih, dan gue sangat-sangat menikmati itu gitu. Jadi tahu, oh pacuan kuda ada di Bogor, ya udah kita ajak si Luke ke sana main. Kalau dulu kan kita juga nggak tahu ya, cuman mall to mall gitu loh. Nah yang ketiga, yang terakhir, kita ngerti siapa pusat hidup kita. Kalau kita punya rasa syukur, kita tahu siapa orang yang membuat hidup kita itu adalah Yesus, Tuhan Yesus. Kalau kita punya rasa bersyukur, Tuhan tuh benar-benar di pusat hidup kita. Apapun yang kita buat, kita bersyukur sama Tuhan. Kita berterima kasih sama Tuhan itu. Kalau lu nggak punya rasa cukup, lu nggak punya rasa syukur, lu nggak akan tahu bahwa Tuhan itu adalah pusat hidup kita. Lu akan mencari sesuatu sampai lu dapetin, sampai lu puas. Tapi kalau lu tahu rasanya bersyukur, rasanya, oh cukup hidup lu,
oh lu bisa menikmati, lu akan tahu siapa Tuhan, siapa Yesus dalam hidupmu. Nah sekarang, sharing gue udah selesai. Nah gue punya, eee, beberapa pertanyaan yang menurut gue ini membantu gue untuk gue bisa lebih bersyukur. Yang pertama, hal apa sih yang kita syukurin hari-hari ini? Itu yang pertama. Yang kedua, pernah nggak sih lu kalian tuh, eee, kalian tuh tidak mensyukuri apa yang Tuhan kasih di dalam kehidupan, kalian? Kalau gua, itu kejadian waktu bokap gua nggak ada. Itu gua bener-bener gua nggak bersyukur dengan hidup gua. Karena menurut gua, "Lu jahat banget sih Tuhan sih." Hari itu gua belum kawin, hari itu adikku masih kecil, hari itu gua juga baru lulus dan lain-lain, S2, gua nggak tahu perusahaan, kok Tuhan ambil bokap gua, dan bokap gua tanpa sakit, tanpa apapun, bokap gua meninggal. Dan nyokap gua hari itu kan oleng, adikku juga oleng gitu loh. Perusahaan gua yang handle apa, dengan jungkir balik segala macem gitu ya. Di situ gua nggak bersyukur, di situ gua nggak bisa ngeliat Tuhan tuh, baik dalam hidup gua. Dan menurut gua sia-sia sih dengan apa yang gua korbanin dalam hidup gua pelayanan segala macem. Gua tuh bener-bener kan, ya kalian tau lah how how gimana gua di Gilgal gitu loh. Hari itu gua tuh berpatokan di situ, gitu. Jadi itu sih yang gue alamin dengan gue tidak bersyukur. Nah yang ketiga, kalimat terbaik apa yang pernah kalian terima, gitu. Jadi pernah orang mungkin pernah bilang sama kalian sampai kalian tek, "Oh ya gue bersyukur nih begini," gitu. Kalau gue hari itu ada satu orang pendeta, itu temen bokap gue, temen dekat, dia ngobrol, dia tahu gue struggling dengan kehidupan gue waktu bokap gue nggak ada, and then dia bilang sama gue, ini kalimat terbaik yang dia ngomong ke gue, "Lu nggak usah takut, Tuhan Yesus akan jadi bapak lu, Tuhan Yesus akan jadi ayah lu, dan dia adalah gembala yang baik." Dia kasih gua ayat yang Mazmur, "Tuhan adalah gembalaku." Makanya itu favorit banget buat gua. Nah, itu kalimat terbaik yang pernah gua terima. Nah, terus, hal terbaik apa yang kalian pernah alami? Kalau gua, hal terbaik yang pernah gua alami adalah gua kawin sama Zack. Karena menurut gua, itu kayak new chapter dalam hidup gua, dan tuh pasti semua orang punya kekurangan, tapi menurut gua itu hal terbaik yang Tuhan kasih. Karena itu yang mengikis hidup gua, itu yang mengubah hidup gua, itu yang menjadi pelajaran buat gua everyday. Nah yang terakhir, kalau hari ini kalian nih Tuhan bilang, "Hari ini lu mati," hal apa yang mau kalian lakuin? Itu gua nggak bisa jawab, karena gua nggak tahu. Hal apa yang bisa gua lakuin kalau hari ini mungkin hari terakhir dalam hidup gua. Mungkin yang gua akan alamin, mungkin yang gua akan lakuin adalah mungkin gua, apa ya, gua mungkin kayak mau spend time sama anak dan suami gua, dengan waktu yang sedikit, gitu. Nah itu dan itu gue bisa bersyukur, itu kita mensyukurilah. Nah gue nggak tahu kalau kalian apa, mungkin bisa kita share, bisa kita ngobrol-ngobrol. Thank you.